Oke, jadi gue mau cerita. Jadi gue kena COVID. Kena COVID sekitar waktu itu tanggal 5 Desember. Jadi sangat mengerikan gitu ya. Jadi ya sakit gitu ya, sakit sangkain flu biasa, terus sampai masuk UGD karena sesak nafas, terus swab, terus positif gitu. Sebenarnya gue mau sharing ini, gue mau cerita bahwa rasanya gimana punya penyakit yang menular. Banyak sekali refleksi yang saya dapat selama saya isolasi. Saya isolasi mandiri hampir 1 bulan ya di rumah. Sebenarnya sih 14 hari itu, di hari ke-15 itu semua gejala udah hilang, tapi memang belum swab lagi. Jadi banyak sekali yang saya alami selama sakit ini gitu ya. Yang pertama, ini tuh saya ngomong untuk gejala yang ringan ya. Jadi gejala saya tuh bukan gejala yang berat. Memang ada sesak karena saya punya asma. Nah, jadi yang kita perluin adalah ini loh, ketenangan ya. Tenang, yang penting menjaga ketenangan emosi, kestabilan emosi, dan itu susah banget karena yang saya temukan itu punya penyakit menular itu sensitif banget ya, lebih berat dari sakitnya sendiri. Jadi orang-orang terdekat, anak-anak saya, orang tua saya, pasangan saya juga, semuanya tuh seolah-olah menjauh gitu ya, menjauh. Dan itu kan kayaknya walaupun secara logika saya tahu bahwa memang harusnya begitu, tapi secara mental itu harus diakui bahwa itu nggak mudah gitu, susah. Terus pengakuan, saya kan mesti lapor ke RT, ke Satgas Covid, berarti grup tetangga tuh semua tahu gitu kan. Untuk menahan respon dan terbuka bahwa nanti orang akan bagaimana, apalagi belum tahu apa-apa gitu ya, itu dibutuhkan ketenangan yang harus diusahakan. harus diusahakan. Jadi saya itu kan juga counselor ya. Jadi yang sering saya promote itu kan untuk menenangkan orang lain gitu ya. Dan ada juga yang disebut psikosomatis, ketika kita emosi kita nggak stabil maka berefek ke badan kita jadi sakit, dan itu terbukti benar gitu. Jadi ketika emosi saya mulai nggak stabil, itu memang sakitnya itu tuh emang jadi munculnya lebih signifikan gitu. Sesak nafas itu sih yang paling. Jadi setiap kali saya overthink gitu ya, berpikir terlalu rumit gitu, nah itu drop, badan tuh pas rasanya drop. Nah begitu udah mulai tenang lagi, berdoa, terus saya juga meditasi, nah itu tuh lumayan stabil lagi. Oh iya, jadi bersyukur juga saya punya komunitas yang bermeditasi gitu. Jadi ada salah satu temen yang udah kena COVID duluan, dia kasih tips buat saya. Dia bilang bicara dengan si virus ini. Itu terus saya lakukan. Jadi saya memartabatkan si virus ini. Jadi saya kasih nama dia David. David maksudnya. Terus saya bicara, saya martabatkan bahwa dia juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin dia baru, dia berusaha survive ya di dunia ini, dan memang environmentnya dia, lingkungannya dia untuk hidup itu ya memang tubuh manusia gitu. Jadi saya bicara bahwa oke, kamu ada, saya terima gitu ya, ada di tubuh saya, kamu adalah tamu di tubuh saya, dan kita akan hidup dengan harmonis, berdampingan seperti virus-virus yang lain yang sudah mendahuluimu gitu. Saya mohon untuk kita itu tidak saling agresif gitu ya. Jadi kan si virus COVID ini kan kayaknya dimarah-marahin semua orang ya, diusir-usir gitu, mau dibunuh lah, pokoknya ini penjahat kelas berat gitu ya. Bahkan orang yang punya virus itu sendiri udah kayak
mau ditangkap gitu ya. Kayak ngerasa jadi penjahat gitu, bakalan ngebunuh orang gitu. Di situ saya berdamai dengan David, jadi saya panggilnya Om David. Om David, oke, kamu ada, jumlah kamu banyak, kamu ada di tubuh saya, kamu adalah kamu. Uh, Marilah kita hidup berdampingan. Saya juga bilang, saya juga punya organ-organ tubuh yang lain yang jangan dirusak gitu. Jadi kita seperlunya aja lah, yang penting kita harmonis gitu aja. Nah, ajaibnya gitu, besokannya tuh sesak nafasnya tuh redanya tuh jauh gitu ya. Ya, tapi tentunya saya masih mengalami gejala-gejala yang lain, tapi tidak memburuk gitu. Ya, jadi gejalanya ada tapi tidak memburuk. Tapi memang itu titik di mana saya merasa, oh, kestabilan emosi itu sangat penting gitu. Oke. Terus hal lain juga isolasi mandiri ya. Isolasi itu memang ada dampak juga terhadap mental kita. Jadi saya kebayang sih, ya bersyukur saya bisa isolasi mandiri di rumah gitu ya. Saya tuh kebayang aja gitu ya, orang-orang yang gejalanya jauh lebih berat, yang mungkin di rumah itu nggak ada ruangan yang bisa dipakai untuk mengisolasi mandiri, sehingga dia harus pergi sendiri gitu, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi ada salah satu yang pekerja yang di rumah saya itu, dia itu saya bilang, Mbak, kamu harus swab ya gitu, ini ada satgas covid, kamu akan ditelepon sama puskesmas. Terus dia menolak, nggak mau gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa gitu ya, tapi memang di situ juga saya harus memahami bahwa kita itu kayak lingkungan sosial itu kayak belum siap gitu, dan kita sendiri juga jadi kayak kayak ada label, nanti aku mau ditangkap, nanti aku dijemput sama ambulans, nanti tetangga jadi heboh gitu dan nggak mau ngerepotin. Nah itu sih, jadi pemahaman itu juga penting. Saya bilang sama Mbak, gini Mbak, kamu tuh mesti, ini tuh kita itu sedang ditolong gitu ya, jadi bukannya kita mau ditangkap, jadi bukannya kita mau disalahin, jadi nggak apa-apa, jadi yang kita perlukan adalah kerjasama gitu. Kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, kita akan menolong orang yang lebih banyak juga gitu. Terus apa lagi ya? Oke, jadi gini, ada yang berat banget juga ya, yang sangat berat ketika saya pertama kali ditelepon sama dokter, Ibu mohon maaf ini hasilnya positif gitu kan. Di situ saya langsung, oh oke. Buat diri saya sendiri, ya udah gitu ya, saya ikhlas, ya udah emang saya jalanin, ya udah gitu. Tapi yang paling berat itu adalah langsung kepikiran, waduh gitu ya, waduhnya itu adalah siapa nih yang bakalan saya repotin gitu ya. Itu tuh kayak link yang bentuknya satu dot terus bercabang-cabang gitu. Wah, ini. Dan itu yang harus saya lakukan, pertama saya harus ngasih tahu, itu rasa bersalah itu besar sekali. Rasa bersalah bikin orang lain khawatir dan panik. Yang kedua, mereka harus tes swab yang mahal banget. Mahal loh, jadi saya tuh sampai kepikiran, waduh saya ngerugiin orang berapa juta ini, harus keluar dari kantong mereka gara-gara saya. Itu berat banget. Terus anak-anak saya juga ya, terus dia ketemu sama teman-temannya gitu, teman-temannya juga, jadi kayak itu tuh guilt-nya tuh, rasa bersalahnya itu tuh langsung bikin drop sih ya di situ. Tapi setelah itu saya saya berdoa gitu ya, saya sholat, saya berdoa. Di dalam salah satu doa saya menyadari bahwa oh iya ya, ini tuh rasa bersalah ini sebenarnya adalah bentuk dari, sebenarnya saya sayang sama semua orang ini gitu. Jadi itu berkahnya. Jadi orang-orang ini tuh penting semua buat saya. Selama ini saya nggak terlalu sadar. Mungkin pentingnya cuma kadang-kadang doang. Kalau dia lagi penting ya
ya saya perhatiin dia. Tapi begitu kejadian ini terjadi, itu tuh kayak semuanya jadi penting dalam hidup saya, dan ini orang-orang ini banyak sekali, dan itu semua orang itu kelihatannya waktu itu apa namanya, di dalam ketika saya lagi berdoa, tiba-tiba tuh saya ngelihat kayak ada satu dot gitu ya, terus bercabang-cabang gitu, dan itu kayak apa namanya, berkilau gitu ya, dan itu tuh kayak dedet gitu. Oke, jadi selama ini tuh saya cuma ngelihatnya parsial-parsial aja, padahal semua orang ini tuh berharga buat saya, penting buat saya gitu. Dan ketika mereka itu beresiko karena saya gitu, itu saya panik, khawatirnya semuanya sama rata gitu. Jadi gini, penderitaan ini gitu, pasti ada pelajarannya, nggak mungkin nggak ada, cuma lewat gitu, itu nggak mungkin. Jadi jangan dilewatin gitu aja, udah menderita gitu, jangan mau rugi gitu ya. Itu aja dari saya. Makasih.